Hai semuanya, pernah nggak kita merasa hidup berjalan begitu saja, seperti sedang naik kendaraan yang dikemudikan orang lain, sementara kita hanya duduk diam, melihat pemandangan lewat tanpa benar-benar memahami kemana arah tujuan. Banyak dari kita hidup seperti itu, bangun pagi, menjalani rutinitas, memenuhi tuntutan, lalu tidur kembali, dan besoknya mengulang hal yang sama, tanpa pernah benar-benar berhenti dan bertanya, apakah ini hidup yang kita sadari, atau hanya hidup yang kita jalani karena terbiasa? Di titik inilah, kesadaran menjadi sesuatu yang penting. Bukan sebagai konsep yang rumit, tetapi sebagai cara sederhana untuk benar-benar hadir dalam hidup yang sedang kita jalani. Hidup dengan kesadaran bukan berarti kita harus selalu bijak, selalu tenang, atau selalu punya jawaban atas semua hal. Justru sebaliknya, hidup dengan kesadaran adalah tentang berani melihat kenyataan apa adanya, termasuk ketika kita bingung, lelah, marah, atau bahkan kehilangan arah. Kesadaran tidak mengharuskan kita menjadi sempurna, tetapi mengajak kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Karena seringkali, yang membuat hidup terasa berat bukanlah keadaan itu sendiri, tetapi karena kita tidak benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Banyak dari kita hidup dalam autopilot, bereaksi tanpa berpikir, merasa tanpa memahami, dan mengambil keputusan tanpa benar-benar sadar kenapa kita melakukannya. Ketika marah, kita langsung meluapkannya. Ketika sedih, kita mencoba menghindarinya. Ketika merasa tidak cukup, kita langsung mencari validasi dari luar. Semua itu terjadi begitu cepat, seolah-olah kita tidak punya kendali. Padahal, jika kita mau sedikit saja berhenti, menarik nafas, dan mengamati apa yang sedang terjadi, kita akan mulai melihat bahwa sebenarnya ada ruang kecil di antara stimulus dan respons, dan disitulah kesadaran hidup. Kesadaran bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ia dilatih, dibangun perlahan, dan seringkali terasa tidak nyaman di awal. Karena saat kita mulai sadar, kita akan melihat banyak hal yang sebelumnya kita abaikan. Kita mulai menyadari kebiasaan buruk yang selama ini kita anggap wajar. Kita juga mulai melihat pola pikir yang ternyata sering menjatuhkan diri sendiri. Kita juga mulai menyadari bahwa tidak semua yang kita kejar benar-benar kita butuhkan. Dan di titik ini, banyak orang memilih untuk kembali tidak sadar, karena lebih mudah hidup dalam ilusi daripada menghadapi kenyataan. Namun, hidup tanpa kesadaran membuat kita mudah terseret oleh keadaan. Kita menjadi reaktif, mudah tersinggung, mudah cemas, dan mudah kehilangan arah. Kita mengukur diri dari standar orang lain tanpa benar-benar memahami siapa diri kita. Kita mengejar hal-hal yang terlihat baik di luar, tetapi kosong di dalam. Kita sibuk membuktikan sesuatu, tetapi lupa merasakan hidup itu sendiri. Tanpa kesadaran, hidup menjadi sekedar serangkaian kejadian, bukan pengalaman yang benar-benar kita hayati. Ketika kita mulai hidup dengan kesadaran, hal pertama yang berubah bukanlah dunia di luar, tetapi cara kita melihatnya. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi. Kita mulai memahami bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Kita mulai melihat bahwa perasaan datang dan pergi, dan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Kesadaran membuat kita tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh apa yang kita rasakan, tetapi juga tidak menolak apa yang kita rasakan. Kita belajar untuk menerima tanpa larut dan memahami tanpa menghakimi. Dalam keseharian, hidup dengan kesadaran bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Ketika kita makan, kita benar-benar merasakan makanan itu, bukan sekedar menghabiskannya sambil sibuk dengan hal lain. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Ketika kita berjalan, kita menyadari langkah kita, bukan hanya memikirkan tujuan. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi justru disitulah latihan kesadaran dimulai. Kesadaran juga membuat kita lebih jujur terhadap diri sendiri. Kita mulai berani mengakui ketika kita salah, ketika kita takut, ketika kita belum siap. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat kuat di depan orang lain, karena kita tahu bahwa kekuatan yang sebenarnya bukan berasal dari penampilan luar, tetapi dari kejujuran dalam diri. Kita mulai memahami bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja, selama kita tidak lari dari apa yang kita rasakan. Dalam hubungan dengan orang lain, kesadaran membuat kita lebih empati. Kita tidak lagi cepat menghakimi.
karena kita sadar bahwa setiap orang membawa cerita dan perjuangan yang tidak selalu terlihat. Kita mulai mendengarkan dengan lebih dalam, memahami dengan lebih luas, dan merespons dengan lebih bijak. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman atau kompetitor, tetapi sebagai sesama manusia yang sedang usaha menjalani hidupnya masing-masing. Namun, hidup dengan kesadaran bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, bahkan mungkin terasa lebih jelas. Bedanya, kita tidak lagi merasa tenggelam di dalamnya. Kita bisa melihat masalah sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai sesuatu yang menghancurkan hidup. Kita belajar untuk menghadapi, bukan menghindari. Kita belajar untuk memahami, bukan menyalahkan. Dan dari situ, kita mulai menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Kesadaran juga mengubah cara kita melihat waktu. Kita tidak lagi terlalu terjebak di masa lalu atau terlalu cemas tentang masa depan. Kita mulai menghargai momen saat ini, karena kita sadar bahwa hidup hanya benar-benar terjadi di sini dan sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum tentu datang, tetapi saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Dan ketika kita benar-benar hadir di saat ini, hidup terasa lebih utuh, lebih nyata, dan lebih bermakna. Seringkali, kita berpikir bahwa untuk hidup lebih baik, kita harus mengubah banyak hal di luar diri kita. Kita ingin kondisi yang lebih baik, orang-orang yang lebih mendukung, atau situasi yang lebih ideal. Padahal, perubahan yang paling mendasar justru terjadi ketika kita mulai sadar. Karena dari kesadaran, kita bisa melihat dengan lebih jelas, memilih dengan lebih bijak, dan bertindak dengan lebih tepat. Kesadaran tidak mengubah dunia secara langsung, tetapi cara kita berinteraksi dengan dunia. Hidup dengan kesadaran juga membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita tidak lagi menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu untuk semua yang kita alami. Kita mulai memahami bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, kita selalu punya pilihan dalam responsnya. Dan dari pilihan-pilihan kecil itulah hidup kita terbentuk. Perjalanan menuju hidup yang lebih sadar bukanlah perjalanan yang instan. Akan ada saat-saat kita kembali tidak sadar, kembali reaktif, kembali terbawa emosi. Itu hal yang wajar. Kesadaran bukan tentang selalu benar, tetapi tentang kembali sadar setiap kali kita menyadari bahwa kita sedang tidak sadar. Proses ini berulang, dan justru disitulah pertumbuhannya. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran bukan tentang mencapai suatu titik tertentu, tetapi tentang cara kita menjalani setiap momen. Ini bukan tentang menjadi versi terbaik dari diri kita menurut standar orang lain, tetapi tentang menjadi diri kita yang paling jujur. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang berani merasakannya tanpa kehilangan diri kita. Dan ketika kita mulai hidup dengan kesadaran, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi benar-benar menghidupinya. Ketika kesadaran mulai tumbuh dalam diri kita, ada satu perubahan yang seringkali terasa cukup mengejutkan, yaitu kita mulai melihat bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap penting, ternyata tidak sepenting itu. Kita mulai mempertanyakan rutinitas yang dulu terasa normal, mempertanyakan pilihan yang dulu kita yakini tanpa ragu, bahkan mempertanyakan tujuan yang selama ini kita kejar dengan penuh ambisi. Bukan berarti semua itu salah, tetapi kesadaran membuat kita melihat dengan lebih jernih, tanpa bias kebiasaan atau tekanan dari luar. Banyak dari kita tumbuh dengan pola hidup yang terbentuk dari lingkungan, keluarga, dan tuntutan sosial. Kita diajarkan apa yang dianggap sukses, apa yang dianggap gagal, apa yang harus dicapai, dan bagaimana seharusnya hidup dijalani. Tanpa disadari, kita mengikuti semua itu seperti aturan yang tidak tertulis. Kita belajar mengejar pengakuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan mengukur nilai diri dari apa yang terlihat di luar. Dalam kondisi seperti ini, kita mungkin terlihat hidup dengan baik, tetapi di dalam seringkali ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Kesadaran mulai mengganggu pola itu. Ia membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup yang kita jalani ini benar-benar pilihan kita atau hanya hasil dari kebiasaan dan ekspektasi? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena ketika kita mulai mempertanyakan, kita membuka kemungkinan untuk melihat alternatif lain. Kita mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu mengikuti jalur yang sama dengan orang lain.
Namun, di titik ini juga banyak orang merasa tidak nyaman. Karena kesadaran seringkali membawa ketidakpastian. Kita tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Kita tidak lagi bisa menyalahkan keadaan sepenuhnya. Kita mulai melihat bahwa ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya bisa kita pilih. Tetapi selama ini kita tidak menyadarinya. Dan menyadari pilihan berarti juga menyadari tanggung jawab. Kesadaran membuat kita lebih selektif dalam menjalani hidup. Kita mulai memilih apa yang benar-benar penting dan perlahan melepaskan apa yang tidak lagi relevan. Kita tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Kita tidak lagi harus selalu mengikuti tren. Kita mulai berani mengatakan tidak, bukan karena kita egois, tetapi karena kita sadar bahwa waktu dan energi kita terbatas. Dalam hal ini, kesadaran bukan membuat hidup menjadi sempit, tetapi justru lebih terarah. Kita tidak lagi tersebar ke banyak hal yang tidak jelas, tetapi fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Kita mulai merasakan bahwa hidup tidak harus selalu penuh, tetapi harus cukup. Cukup dalam arti yang kita pahami sendiri, bukan yang ditentukan oleh orang lain. Kesadaran juga membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Kita mulai mengenali apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada validasi dari luar, karena kita mulai membangun hubungan yang lebih kuat dengan diri kita sendiri. Kita belajar mendengarkan diri, bukan hanya suara dari luar. Namun, ini bukan proses yang mudah. Ada kalanya kita merasa kehilangan arah, karena apa yang dulu menjadi pegangan mulai kita ragukan. Ada kalanya kita merasa sendirian karena tidak semua orang memahami perubahan yang kita alami. Bahkan, ada kalanya kita merindukan masa ketika kita tidak terlalu sadar karena hidup terasa lebih sederhana. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh, yaitu kejujuran dalam hidup. Kejujuran ini menjadi fondasi dari kehidupan yang lebih sadar. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi semata, tetapi untuk menjalani hidup yang benar-benar kita pahami. Kita mulai menerima bahwa hidup tidak selalu jelas, tidak selalu mudah, dan tidak selalu sesuai rencana. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Karena hidup yang disadari bukan tentang kepastian, tetapi tentang kehadiran. Kesadaran juga membantu kita menghadapi emosi dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak lagi menekan perasaan atau menghindarinya, tetapi juga tidak membiarkan diri kita larut tanpa kendali. Kita belajar untuk mengamati emosi, memahami sumbernya, dan meresponsnya dengan lebih tenang. Kita mulai melihat bahwa emosi bukan musuh kita, tetapi bagian dari diri kita yang perlu dipahami. Dalam hubungan dengan dunia luar, kesadaran membuat kita lebih fleksibel. Kita tidak lagi terlalu kaku dengan apa yang kita inginkan. Kita mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Kita belajar beradaptasi tanpa kehilangan arah. Kita bisa berubah tanpa harus kehilangan identitas. Kesadaran juga mengajarkan kita untuk menghargai proses. Kita tidak lagi terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Kita mulai menikmati perjalanan meskipun tidak selalu sempurna. Kita menyadari bahwa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki arti. Dan dari situ, kita mulai menemukan kepuasan yang tidak bergantung pada pencapaian besar. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran membuat kita lebih utuh sebagai manusia. Kita tidak lagi terpecah antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita tunjukkan. Kita tidak lagi hidup dalam dua dunia yang berbeda. Kita menjadi lebih selaras, lebih jujur, dan lebih damai dengan diri sendiri. Dan mungkin disitulah letak makna sebenarnya dari hidup. Bukan pada seberapa banyak yang kita miliki, bukan pada seberapa tinggi kita mencapai, tetapi pada seberapa dalam kita menyadari hidup yang kita jalani. Seiring waktu, ketika kesadaran semakin terlatih, kita mulai melihat bahwa banyak konflik dalam hidup sebenarnya berasal dari ketidaksadaran kita sendiri. Kita seringkali bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, tersinggung oleh kata-kata yang sebenarnya tidak terlalu berarti, atau merasa cemas terhadap hal-hal yang bahkan belum terjadi. Semua itu muncul bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena kita tidak sepenuhnya hadir dalam cara kita meresponsnya. Ketika kita tidak sadar, kita mudah terjebak dalam pikiran yang berulang-ulang. Kita memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah,
atau mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Pikiran kita berjalan kemana-mana, sementara tubuh kita ada di satu tempat. Inilah yang membuat kita sering merasa lelah, meskipun secara fisik tidak melakukan banyak hal. Karena energi kita terkuras oleh pikiran yang tidak pernah benar-benar berhenti. Kesadaran membawa kita kembali ke saat ini. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan masa depan atau merefleksikan masa lalu, tetapi kita tidak lagi terjebak di dalamnya. Kita bisa melihat pikiran sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sebagai sesuatu yang harus kita ikuti terus-menerus. Kita mulai memahami bahwa tidak semua yang kita pikirkan adalah kenyataan. Dalam kondisi ini, kita mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena tidak ada masalah, tetapi ketenangan karena kita tidak lagi melawan apa yang terjadi. Kita menerima kenyataan, bukan dengan pasrah, tetapi dengan pemahaman bahwa hidup memang tidak selalu bisa dikontrol. Dan dari penerimaan ini, muncul ruang untuk bertindak dengan lebih bijak. Kesadaran juga membantu kita melihat diri kita dengan lebih jujur. Kita mulai menyadari pola-pola lama yang selama ini kita ulang tanpa sadar. Misalnya, kita mungkin menyadari bahwa kita sering menghindari konflik, atau sebaliknya, kita sering mencari konflik. Kita mungkin melihat bahwa kita sering meragukan diri sendiri, atau terlalu keras terhadap diri sendiri. Dengan kesadaran, kita tidak lagi hanya menjadi korban dari pola itu, tetapi mulai punya pilihan untuk mengubahnya. Namun perubahan tidak terjadi secara instan. Kesadaran hanya membuka pintu, tetapi kita tetap harus berjalan melewatinya. Ini membutuhkan keberanian, konsistensi, dan kesabaran. Karena mengubah pola yang sudah lama terbentuk bukan hal yang mudah. Akan ada resistensi, akan ada rasa tidak nyaman, bahkan mungkin ada kegagalan. Tetapi semua itu adalah bagian dari proses. Dalam perjalanan ini, penting bagi kita untuk tidak terlalu keras terhadap diri sendiri. Kesadaran bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih manusiawi. Kita tetap boleh salah, tetap boleh jatuh, tetapi kita tidak lagi sepenuhnya terjebak di dalamnya. Kita bisa bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam. Kesadaran juga membuat kita lebih menghargai hal-hal sederhana. Kita mulai menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil yang sebelumnya kita abaikan. Kita bisa menikmati secangkir kopi, percakapan ringan, atau bahkan keheningan. Kita tidak lagi selalu mencari sesuatu yang besar untuk merasa bahagia, karena kita mulai menyadari bahwa hidup sebenarnya terdiri dari hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Dalam hubungan dengan orang lain, kesadaran membuat kita lebih hadir. Kita tidak lagi sekadar berada secara fisik, tetapi juga secara emosional. Kita mendengarkan dengan penuh perhatian, merespons dengan empati, dan hadir tanpa distraksi. Ini membuat hubungan menjadi lebih dalam dan lebih bermakna. Kesadaran juga membantu kita melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk mengubah orang lain atau situasi yang memang di luar kendali kita. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Ini bukan bentuk menyerah, tetapi bentuk kebijaksanaan. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran adalah tentang kembali ke diri kita sendiri. Di tengah dunia yang penuh dengan distraksi, tuntutan, dan kebisingan, kesadaran menjadi semacam jangkar yang membuat kita tetap terhubung dengan diri kita. Kita tidak lagi mudah terseret arus, karena kita tahu kemana kita berpijak. Dan mungkin, kita tidak akan pernah benar-benar mencapai kesadaran yang sempurna, tetapi setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah langkah menuju hidup yang lebih nyata. Hidup yang tidak hanya dijalani, tetapi benar-benar dirasakan. Ada satu hal menarik yang mulai kita sadari ketika kesadaran dalam diri semakin tumbuh, yaitu bahwa banyak penderitaan yang kita rasakan sebenarnya bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, tetapi dari cara kita memaknai kenyataan tersebut. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi merasakan hal yang sangat berbeda. Yang satu merasa hancur, sementara yang lain justru melihatnya sebagai pelajaran.
Perbedaan ini bukan karena kondisi luar, tetapi karena tingkat kesadaran dalam melihat dan memahami apa yang terjadi. Seringkali kita terburu-buru memberi label pada setiap pengalaman. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita langsung menyebutnya sebagai kegagalan. Ketika orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik, kita langsung menganggap diri kita tidak berharga. Semua penilaian itu muncul begitu cepat, tanpa kita sadari. Padahal, ketika kita hidup dengan kesadaran, kita mulai belajar untuk menunda penilaian. Kita memberi ruang untuk melihat lebih dalam sebelum menyimpulkan. Kesadaran mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita alami harus langsung diberi arti. Kadang, cukup kita rasakan saja, tanpa harus buru-buru memahaminya. Karena tidak semua hal bisa dijelaskan saat itu juga. Ada hal-hal yang baru bisa dipahami setelah kita melewati waktu tertentu. Dan ketika kita memaksakan pemahaman terlalu cepat, kita justru sering salah melihat. Dalam kondisi ini, kita mulai menjadi lebih sabar terhadap proses hidup. Kita tidak lagi merasa harus selalu tahu semua jawaban. Kita mulai menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Dan anehnya, justru ketika kita menerima ketidakpastian, kita merasa lebih tenang dibandingkan saat kita berusaha mengontrol segalanya. Kesadaran juga membantu kita untuk tidak terlalu melekat pada identitas yang kita bangun sendiri. Kita seringkali mendefinisikan diri kita berdasarkan pekerjaan, pencapaian, atau penilaian orang lain. Kita merasa diri kita adalah apa yang kita lakukan, atau apa yang orang lain katakan tentang kita. Tetapi ketika kesadaran muncul, kita mulai melihat bahwa semua itu hanyalah bagian dari diri kita, bukan keseluruhan diri kita. Kita lebih dari sekedar peran yang kita jalani. Kita lebih dari sekedar cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita mulai merasa lebih bebas. Kita tidak lagi terlalu takut kehilangan identitas, karena kita tahu bahwa diri kita tidak sesempit itu. Kesadaran juga membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kita tidak lagi terlalu kaku dengan rencana yang sudah kita buat. Kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai skenario. Dan ketika sesuatu berubah, kita tidak langsung merasa hancur. Kita bisa menyesuaikan diri tanpa harus kehilangan arah. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat dari cara kita merespons hal-hal kecil. Ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, kita tidak langsung panik. Ketika ada orang yang tidak bersikap sesuai harapan, kita tidak langsung tersinggung. Kita memberi ruang untuk memahami sebelum bereaksi, dan dari ruang itulah muncul ketenangan. Kesadaran juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius terhadap semua hal. Bukan berarti kita menjadi tidak peduli, tetapi kita tidak lagi membesar-besarkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kita mulai bisa menertawakan diri sendiri, melihat kesalahan sebagai bagian dari proses, dan menjalani hidup dengan lebih ringan. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran membuat kita melihat bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus selalu dipahami sepenuhnya, tetapi sesuatu yang perlu dijalani dengan kehadiran penuh. Kita tidak harus selalu tahu kemana arah hidup kita, tetapi kita bisa memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dilakukan dengan sadar. Dan mungkin disitulah letak kedewasaan yang sebenarnya, bukan pada seberapa banyak kita tahu, tetapi pada seberapa dalam kita menyadari. Semakin kita melatih kesadaran, semakin kita menyadari bahwa dunia luar seringkali hanyalah cerminan dari kondisi dalam diri kita. Ketika kita sedang gelisah, dunia terasa penuh tekanan. Ketika kita sedang tenang, dunia terasa lebih ramah. Ini bukan berarti dunia berubah mengikuti perasaan kita, tetapi cara kita melihat dunia sangat dipengaruhi oleh keadaan batin kita sendiri. Banyak konflik yang terjadi dalam hidup sebenarnya bukan karena perbedaan yang besar, tetapi karena kurangnya kesadaran dalam berkomunikasi. Kita sering mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Kita berbicara untuk menang, bukan untuk terhubung. Akibatnya, hal-hal kecil bisa menjadi besar, hanya karena kita tidak benar-benar hadir dalam interaksi tersebut. Kesadaran mengubah cara kita berkomunikasi. Kita mulai mendengarkan dengan lebih utuh, tanpa buru-buru menyela atau menilai. Kita memberi ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri.
Dan yang paling penting, kita juga menjadi lebih jujur dalam menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa harus menyakiti. Dalam hubungan, kesadaran membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap emosi kita sendiri. Kita tidak lagi menyalahkan orang lain atas apa yang kita rasakan. Kita mulai memahami bahwa perasaan kita adalah tanggung jawab kita. Orang lain mungkin memicu, tetapi cara kita merespons tetap berada dalam kendali kita. Kesadaran juga membantu kita untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Kita mulai membangun kebahagiaan dari dalam, bukan hanya dari luar. Kita tidak lagi merasa kosong ketika sendirian, karena kita sudah terbiasa hadir dengan diri sendiri. Namun ini bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Kita tetap membutuhkan hubungan, dukungan, dan koneksi. Tetapi kita tidak lagi menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Kita bisa mencintai tanpa kehilangan diri kita. Kesadaran juga membuat kita lebih peka terhadap energi yang kita bawa. Kita mulai menyadari bagaimana sikap kita mempengaruhi suasana di sekitar kita. Kita menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, bukan karena takut dinilai, tetapi karena kita sadar bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, kesadaran menjadi sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang sibuk bergerak, tetapi tidak benar-benar tahu kemana arah mereka. Banyak yang terlihat produktif, tetapi merasa kosong. Kesadaran mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi tentang bergerak dengan arah yang jelas. Kesadaran juga mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk mengambil nafas, untuk melihat kembali, dan untuk memastikan bahwa kita tidak hanya sekedar berlari tanpa tujuan. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukanlah bergerak lebih cepat, tetapi berhenti sebentar untuk menyadari arah kita. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran membuat kita lebih terhubung, bukan hanya dengan diri sendiri, tetapi juga dengan orang lain dan dengan kehidupan itu sendiri. Kita tidak lagi merasa terpisah, tetapi menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan dari situ, kita mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita hadir di dalamnya. Ketika kita terus berjalan dalam kesadaran, ada satu hal yang perlahan berubah dalam cara kita memandang kegagalan. Dulu, kita mungkin melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang memalukan, atau sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tidak cukup baik. Tetapi dengan kesadaran, kita mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar yang tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan. Kita mulai memahami bahwa tidak ada perjalanan yang benar-benar mulus. Setiap orang memiliki tantangan, kesalahan, dan momen jatuhnya masing-masing. Dan itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita sedang bergerak. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah benar-benar belajar. Kesadaran membuat kita tidak lagi terlalu takut untuk mencoba. Kita tidak lagi menunggu sampai semuanya sempurna. Kita berani melangkah, meskipun belum yakin sepenuhnya. Karena kita tahu bahwa kepastian tidak selalu datang sebelum kita bergerak, tetapi justru muncul dalam proses. Dalam kondisi ini, kita juga menjadi lebih berani menghadapi penilaian orang lain. Kita tidak lagi terlalu khawatir tentang apa yang orang pikirkan. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol semua penilaian. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kesadaran juga membantu kita untuk melihat keberhasilan dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi hanya mengukur keberhasilan dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang kita jalani. Kita mulai menghargai usaha, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah. Kita menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang menjadi pribadi yang berkembang dalam perjalanan tersebut. Dan ketika kita melihatnya seperti ini, hidup terasa lebih bermakna. Kesadaran juga membuat kita lebih tahan terhadap tekanan. Kita tidak lagi mudah goyah ketika menghadapi kesulitan. Kita bisa tetap tenang, bahkan ketika keadaan tidak ideal. Bukan karena kita tidak merasakan tekanan,
tetapi karena kita tidak lagi membiarkan tekanan itu mengendalikan kita sepenuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat dari cara kita menghadapi masalah. Kita tidak lagi langsung panik atau menyerah. Kita mengambil waktu untuk memahami situasi, melihat kemungkinan, dan bertindak dengan lebih tenang. Kita tidak berburu-buru, tetapi juga tidak diam. Kesadaran juga membantu kita untuk menjaga keseimbangan. Kita tidak lagi terlalu ekstrim dalam menjalani hidup. Kita tidak terlalu memaksakan diri, tetapi juga tidak terlalu santai. Kita menemukan ritme yang sesuai dengan diri kita. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran membuat kita lebih kuat, bukan karena kita tidak pernah jatuh, tetapi karena kita tahu bagaimana bangkit dengan lebih bijak setiap kali kita jatuh. Dan dari situ, kita mulai melihat bahwa hidup bukan tentang menghindari kesalahan, tetapi tentang belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Seiring berjalannya waktu, ketika kesadaran menjadi bagian dari cara kita hidup, kita mulai merasakan perubahan yang lebih dalam, bukan hanya pada cara kita berpikir atau bertindak, tetapi juga pada cara kita merasakan hidup itu sendiri. Hidup yang dulu terasa datar atau terburu-buru, perlahan menjadi lebih hidup, lebih terasa, dan lebih bermakna. Kita mulai menyadari bahwa banyak momen yang sebelumnya kita lewatkan begitu saja sebenarnya memiliki nilai yang besar. Momen sederhana seperti duduk diam, mendengar suara sekitar, atau merasakan angin yang menyentuh kulit menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Kita tidak lagi selalu mencari sesuatu yang besar untuk merasa hidup. Kesadaran membuat kita lebih hadir dalam pengalaman. Kita tidak lagi setengah-setengah dalam menjalani sesuatu. Ketika kita bekerja, kita benar-benar bekerja. Ketika kita beristirahat, kita benar-benar beristirahat. Kita tidak lagi terus-menerus terpecah antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Dalam kondisi ini, kita mulai merasakan kualitas hidup yang berbeda. Bukan karena hidup kita menjadi lebih mudah, tetapi karena kita menjalani hidup dengan lebih utuh. Kita tidak lagi terus-menerus mengejar sesuatu yang tidak jelas, tetapi mulai menikmati apa yang sudah ada. Kesadaran juga membuat kita lebih bersyukur, bukan dalam arti yang dipaksakan, tetapi sebagai hasil dari melihat dengan lebih jernih. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap biasa sebenarnya adalah hal yang berharga. Kita tidak lagi menunda kebahagiaan. Kita tidak lagi berkata bahwa kita akan bahagia nanti ketika semua sudah sesuai harapan. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang menunggu di masa depan, tetapi sesuatu yang bisa kita rasakan sekarang jika kita cukup sadar untuk melihatnya. Kesadaran juga membuat kita lebih damai dengan kehidupan. Kita tidak lagi terus-menerus melawan kenyataan. Kita menerima bahwa hidup memiliki pasang surut, memiliki suka dan duka, memiliki hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan dalam penerimaan itu, kita menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kita tetap bisa merasa stabil meskipun keadaan berubah. Kita tetap bisa merasa utuh meskipun tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran membawa kita kembali pada hal yang paling sederhana, yaitu menjadi manusia yang benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Tidak terjebak di masa lalu, tidak tersesat di masa depan, tetapi benar-benar hidup di saat ini. Dan mungkin itulah bentuk kehidupan yang paling jujur. Bukan kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang benar-benar kita rasakan, kita pahami, dan kita jalani dengan penuh kesadaran.